Beberapa waktu terakhir ramai perbincangan di media sosial mengenai sulitnya mencari kerja di Indonesia. Bahkan sejumlah video sempat viral saat para pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, terbaru, lowongan kerja petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU yang juga dikenal sebagai pasukan oranye di Jakarta turut diincar para pelamar kerja. Lantas seperti apa sebenarnya situasi lapangan kerja di Indonesia saat ini? Lowongan kerja makin terbatas, namun kebutuhan hidup tak bisa ditunda. Sarjana pun mesti berebut untuk menjadi pasukan oranye di Jakarta. Sejak Juli 2025, Balai Kota Jakarta diserbu pencari kerja. Mereka mengantri sejak pagi demi mendapatkan lowongan kerja sebagai penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP. PJLP adalah sebutan bagi garda depan pemerintah Provinsi Jakarta dalam berbagai bidang. Ada pasukan oranye atau PPSU, pasukan biru atau Dinas Sumber Daya Air, dan pasukan kuning atau Dinas Bina Marga. Kemudian pasukan hijau atau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Tak ada antrean yang jelas, hanya ada petugas keamanan yang mengatur pencari kerja agar tertib. Sesekali terjadi saling dorong untuk menerobos masuk ke tempat pengumpulan berkas di Balai Kota Jakarta, namun tak sampai terjadi kericuhan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mensyaratkan minimal ijazah sekolah dasar untuk mendaftar. Syarat ini diturunkan dari sebelumnya SMA atau sederajat. Tak heran, peminatnya pun beragam. Karena untuk membiayai anak saya yang kuliah. Iya. Udah, suami saya kena pensiun. Nggak ada modalnya udah. Ada modalnya. Udah. Ibu lulusan apa nih, Bu? Semia. Apanya? Jadi ibu rumah tangga. Saya lulusan S1, Satu apa tuh, Kak? manajemen. Kak, kenapa memilih lamar PPSU, Kak? Nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menjanjikan ribuan lowongan kerja PJLP. Saat ini Pemprov DKI Jakarta menyediakan 1.100 lowongan PJLP hingga akhir tahun ini dan akan ditambah 500 lowongan. Selain itu, tersedia 1.000 lowongan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sebelumnya sempat viral video kericuhan saat para pencari kerja mengantri di sebuah job fair di Gedung Presiden University Convention Center, Cikarang Utara, Bekasi pada Mei 2025. Antusiasme warga mengikuti job fair ini menggambarkan tingginya pencari kerja di Indonesia seiring dengan gelombang PHK dalam beberapa waktu terakhir. Lalu seperti apa sebenarnya jumlah pengangguran di Indonesia saat ini? Pihak Dana Moneter Internasional atau IMF pada April 2025 memprediksi tingkat pengangguran Indonesia tahun ini akan mencapai 5%. Angka itu naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,9%. Tingkat pengangguran Indonesia yang diprediksi 5% pada 2025 itu dianggap IMF sebagai yang tertinggi di antara 4 negara Asia Tenggara lainnya yang dikelompokkan dalam ASEAN 5. Sebagai perbandingan, tingkat pengangguran Filipina 4,5%, diikuti Malaysia 3,2%, Singapura 2%, Vietnam 2%, dan Thailand 1%. Laporan BPS juga menyebut tingkat pengangguran di Indonesia 7,28 juta orang pada Februari 2025. Jumlah ini meningkat sedikit jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Peningkatan ini terjadi karena adanya gelombang PHK. Periode Januari hingga 23 April 2025, total pekerja yang terkena PHK mencapai 24.036 orang. Gelombang PHK ini sudah terasa sejak 2023. Saat itu angkanya tercatat 64.855 orang. Adapun PHK pada 2024 mencapai 77.965 orang. Fenomena ikutnya lulusan sarjana untuk posisi pasukan oranye menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja formal dan kualifikasi pencari kerja. Lalu apa kira-kira langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung terciptanya lebih banyak peluang kerja yang sesuai dengan potensi angkatan kerja di Indonesia? Kalau menurut sahabat Kompas, benarkah kebutuhan akan pekerjaan saat ini semakin tinggi?